Nah, ada dua alur dalam penceritaan, yaitu alur maju dan alur mundur. Jadi storyline itu membantu kita untuk memetakan jumlah halaman pada komik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi teman-teman. Oke, langsung aja ya, kita lanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita udah bahas panjang lebar mengenai plot atau lebih lengkapnya membuat skrip cerita ya. Nah, sekarang kita bahas langkah selanjutnya, yaitu bagaimana kita membuat storyline ya. Jadi kalau kemarin naskah cerita itu kita harus membahas garis besar cerita dari awal sampai akhir, di mana di sini ada awal cerita ya. Awal cerita itu membahas tentang karakter utama dan siapa aja tokoh-tokoh utama dalam cerita, termasuk karakter utama, antagonis ya, protagonisnya siapa. Kemudian awal cerita dikenalkan universe-nya, dunianya seperti apa, apakah dunia original ataukah dunia seperti pada kehidupan nyata. Nah, kemudian masuk ke dalam inti cerita. Nah, tentu saja setiap karakter utama memiliki tujuannya masing-masing ya. Apakah yang berkaitan dengan impiannya, apakah yang berkaitan dengan menyelamatkan dunia, atau apakah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Nah, itu bebas ya, tergantung ceritanya. Kemudian dalam meraih keinginannya pasti muncul konflik. Apakah konflik fisik seperti yang udah kita bahas sebelumnya, ataupun konflik batin. Nah, apakah dia berhasil meraih apa yang dia inginkan? Nah, inilah akhir ceritanya. Kalau berhasil berarti happy ending. Kalau dia gagal berarti sad ending. Nah, pada sela-sela antara inti cerita dan akhir cerita, kita berikan plot twist. Nah, apa itu plot twist? Jadi kurang lebih sesuatu yang menipu pembaca atau penonton. Ya, kalau dalam film berarti penonton. Nah, kalau dalam komik berarti kita sedikit menipu pembaca. Nah, kalau dalam dunia nyata menipu tentu nggak boleh ya. Tapi kalau dalam cerita, tipuan berupa plot twist ini justru yang membuat pembaca semakin tertarik untuk mengikuti kisah kita. Nah, sebelum saya lanjutkan, yang kemarin kita bahas itu adalah alur maju ya. Alur maju jadi urutannya awal cerita, inti cerita, kemudian akhir cerita. Dan ada plot twist yang menjadi pengantar untuk memasuki babak akhir cerita. Ya, misalkan contoh plot twist kayak gini, langsung saya kasih contoh aja ya. Misalkan kalau teman-teman lihat film apa ya, plot twist ya, contoh kalau teman-teman tahu cerita Star Wars ya, Star Wars plot twistnya misalkan seorang Jedi ya yang bernama Luke Skywalker, dia ingin menyelamatkan galaksi. Nah, ternyata musuh sejati dia, musuh bebuyutan dia, Kaisar Galactic Empire, kaisar jahat yang menguasai alam semesta, ternyata adalah ayahnya sendiri. Nah, itu salah satu contoh plot twist. Atau dalam Detektif Conan. Nah, itu termasuk plot twist ya. Dalam Detektif Conan, ternyata orang yang selama ini punya alasan kuat untuk tidak mendapatkan status tersangka, ternyata dia adalah seorang pelaku, tersangka atau pembunuh. Nah, itu salah satu plot twist. Nah, plot twist itu banyak ragamnya. Teman-teman bisa bereksperimen dengan sering-sering mengamati cerita yang ada pada komik atau film atau bahkan novel. Jadi, teori dalam membuat komik itu ya harus kalian lengkapi dengan pengalaman empiris kalian sendiri. Pengalaman empiris itu apa? Ya, tentu pengalaman yang kalian lalui dan kalian bisa belajar, mengambil pelajaran dari apa yang kalian pelajari itu, kemudian kalian praktek dan bisa berhasil dari
apa yang kalian pelajari. Nah, itu kurang lebih artinya pengalaman empiris ya. Dan itu wajib kalian lalui. Jadi kalau sekedar belajar melalui channel ini misalkan, ya kan, kalian belajar cuma dengerin aja, sekedar tahu tapi nggak praktek, nah itu belum tuntas belajarnya. Ya, kalian harus praktek, nanti ada masalah, nah harus ada pengalaman dari kalian dalam menyelesaikan permasalahan itu. Kalian praktek dari ilmu yang kalian pelajari, nah itu kalian baru mendapatkan hikmah dalam belajar. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, jadi kemarin kita bahas alur maju. Nah, ada dua alur dalam penceritaan, yaitu alur maju dan alur mundur. Kalau alur maju, teman-teman ya, bisa lihat di sini ya. Terdiri dari awal cerita, inti cerita, dan akhir cerita. Tapi kalau alur mundur, kita mengambil sebagian plot. Plot itu saya dari tadi bilang plot. Ambillah plot itu ibarat dari babak-babak kecil pada sebuah cerita ya. Di awal cerita misalkan ada beberapa plot ya, pengenalan tokoh, plot pengenalan universe dan sebagainya. Nah, pada alur mundur, sebagian dari akhir cerita kita tampilkan di depan. Baru kita masuk flashback ke awal cerita, inti cerita, baru melanjutkan akhir cerita yang belum tuntas yang sudah kita sajikan di depan. Dan tentu untuk membuat pembaca semakin tertarik, kita tambahkan plot twist di penghujung akhir cerita ya. Pembuka akhir cerita harus ada plot twist-nya. Nah, contohnya gimana? Misalkan kalau teman-teman udah baca Ultimate Guide volume 1, 2, 3 ya. Volume 1 itu langsung menceritakan pertempuran akhir dari semua saga atau arc Ultimate Guide ya. Jadi buku 1 Ultimate Guide itu ya, kalau teman-teman udah baca ya, buku 1, 2, 3, buku 1 ya, buku 1 itu menceritakan tentang sebagian dari akhir pertempuran besar yang ada dari seluruh saga Ultimate Guide. Nah, baru pada buku kedua dan buku ketiga baru masuk ke dalam penjelasan awal cerita yang seharusnya. Jadi kalau kita membahas alur cerita, contoh alur ceritanya teman-teman bisa lihat di komik Ultimate Guide. Jadi komik Ultimate Guide nanti yang cerita utama saya boleh menyebutnya cerita canon lah ya. Cerita canon itu ada 4 volume nanti. Nah, 4 volume. Volume keempat adalah saga terakhir dari Ultimate Guide. Nah, jadi akhir cerita bagiannya pada volume 1, volume 2 dan 3 masuk kepada awal cerita dan inti cerita. Kemudian akhir ceritanya akan dibahas pada buku keempat. Nah, jadi kurang lebih itu. Ya, jadi kita harus pahami dulu alur maju, alur mundur, plot yang menjadi bagian dari ceritanya. Kemudian harus ada plot twist di sini. Kemudian bagaimana sih cara bikin storyline? Nah, fungsi dari storyline itu apa? Nah, fungsi dari storyline ya, kalau teman-teman udah nyimak video dari awal ya. Jadi storyline itu membantu kita untuk memetakan jumlah halaman pada komik. Jadi skrip cerita yang udah kita bikin kemarin itu ya, yang kita bikin kemarin awal tengah cerita itu bisa dikembangkan sepanjang apapun yang kita inginkan. Kita mau bikin 2 volume bisa, 3 buku bisa, 4 buku bisa, atau sebanyak apapun kita bisa, tergantung bagaimana kita mengembangkan cerita dari skrip yang sudah kita buat ya. Nah, cara mudah membuat storyline, kita harus pecah menjadi adegan-adegan yang lebih detail. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, suatu hari tampak kota Sentara yang megah dan tampak damai. Di pinggiran kotanya terdapat sebuah panti asuhan. Nah, jadi dari sebuah naskah cerita yang singkat, kita pecah-pecah menjadi satu adegan-adegan, seakan-akan kita udah bikin halaman-halaman komik yang fix. Jadi pikiran kita mengibaratkan kita itu udah bikin lembaran-lembaran komik, panel-panel komik.
kira-kira dalam adegan ini bisa berapa halaman ya. Jadi kita sudah bisa petakan di situ. Oke, paham ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya, silakan langsung bertanya di kolom komentar. Karena ini bagian yang paling penting. Kita harus benar-benar fix pada penulisan naskah cerita sampai storyline. Kalau ceritanya nggak fix, awal sampai akhir ceritanya nggak fix, saat kita nanti gambar, ya, saat kita nanti gambar komik, ya, kita nggak bisa fokus ke dalam ilustrasi, kita nggak akan bisa fokus ke dalam estetik karya kita nggak akan bisa explore pada kualitas detailnya, line art kita, shading kita, proporsi karakter kita, background kita. Semua yang berkaitan dengan visualisasi kita nggak akan fokus kalau ceritanya nggak fix. Nah, oleh karena itu kita harus wajib bikin naskahnya sampai menjadi storyline yang fix sampai tamat. Nah, ini teman-teman bisa melihat Ultimate Guide volume 1 ya. Ini dari kemarin naskah cerita yang cuma 2,5 halaman, sekarang setelah dibuat storyline, dijadikan pecahan-pecahan detail kecil adegan, berkembang menjadi 8 halaman. 7,5 lah ya, 7,5 halaman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini metode saya dalam membuat storyline. Nah, silahkan teman-teman kalau memiliki metode yang lebih detail lagi, kalian bisa tambahkan dialognya ya. Di sini kadang saya tambahkan dialog, kadang enggak. Dan saya lebih suka improvisasi dalam pembuatan dialognya ya, tetapi garis besar adegan tiap halaman udah saya tulis secara detail dan lengkap di sini. Nah, tapi kalau teman-teman bekerja tim, kalian wajib menulis storyline sedetail mungkin agar rekan kalian bisa benar-benar paham dengan apa yang sudah kalian tulis. Nah, karena Ultimate Guide adalah komik pribadi saya, ya, jadi saya nggak perlu detail-detail karena saya cukup menaruh cerita fixnya kayak apa. Nanti dialognya bisa improvisasi, sound effect-nya seperti apa, angle kameranya seperti apa, saya lebih banyak improvisasi. Tetapi adegan garis besarnya udah fix di sini. Oke? Itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih storyline itu hanyalah pecahan-pecahan detail kecil dari adegan yang kita kembangkan dari skrip cerita yang udah kita buat sebelumnya. Jadi langkah awal membuat komik, pertama kita harus menentukan ide cerita atau premis, kedua kita menentukan genre, ketiga kita menentukan menulis skrip cerita dari awal sampai akhir cerita, keempat kita wajib mengubah skrip cerita menjadi storyline yang lebih detail, dan kita juga sertakan alur maju atau alur mundur. Kita buat cerita kita menjadi alur maju atau alur mundur. Kurang lebih itu ya teman-teman ya. Nah, silahkan teman-teman ajukan pertanyaan. Kalau ada bagian yang belum paham, pasti akan saya jawab. Dan kalau perlu nanti ada postingan-postingan penjelasan, ya, akan saya buatkan video lagi penjelasan detail tentang segala sesuatu yang teman-teman nggak paham. Boleh request di kolom komen ya. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, biar makin banyak orang yang bisa bikin komik ya. Jadi saya akan sangat suka hati membaca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sekiranya belum paham dari apa yang saya sampaikan. Dan saya juga sangat bahagia jikalau apa yang saya sampaikan, apa yang saya share bisa memberikan manfaat dan inspirasi buat teman-teman sekalian. Semoga ilmu ini berkah, bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Insya Allah materi selanjutnya kita membahas pembuatan karakter ya. Setelah pembuatan karakter masuk ke storyboard. Setelah storyboard masuk ke tahap
pembuatan komik fix. Setelah komik fix, metode dalam mempublikasikan komik kita. Ya, jadi nanti banyak materi yang paling lebih seru lagi. Jadi ikuti terus channel Ayub Nurmana. Insya Allah semuanya kontennya bermanfaat ya, insya Allah ya. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.